Kalian sudah pernah menggunakan benda-benda ini belum? Ternyata semua benda-benda ini merupakan senyawa turunan alkana. Wah, apa itu ya senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana merupakan senyawa alkana yang satu atau beberapa hidrogennya diganti dengan gugus fungsi tertentu. Dalam senyawa turunan alkana terdapat 3 isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Isomer fungsi pertama terjadi antara alkohol dan eter. Nah, alkohol dan eter memiliki jumlah atom karbon yang sama saling berisomer fungsi karena sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk alkohol, rumus umumnya adalah ROH dengan gugus fungsinya adalah OH. Sedangkan eter, rumus umumnya adalah ROR aksen dengan gugus fungsinya adalah O. Sebagai contoh, senyawa alkohol yang diberi nama etanol berisomer fungsi dengan senyawa eter yang diberi nama dimetil eter. Selanjutnya, sifat alkohol dan eter. Alkohol merupakan cairan tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Dalam jumlah atom yang sama, titik didih alkohol ini lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih eter, karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada eter tidak ada ikatan hidrogen. Isomer fungsi kedua terjadi antara aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton dengan jumlah atom karbon yang sama saling berisomer fungsi karena sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk aldehid, rumus umumnya adalah RCOH dengan gugus fungsinya adalah gugus karbonil yaitu COH. Sedangkan keton, rumus umumnya RCOR aksen dengan gugus fungsinya adalah gugus karbonil CO. Sebagai contoh, senyawa aldehid yang diberi nama butanal berisomer fungsi dengan senyawa keton yang diberi nama butanon. Untuk sifat aldehid dan keton dalam jumlah atom yang sama, aldehid ini memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan keton. Adapun kegunaan dari aldehid dan keton adalah sebagai berikut. Beberapa jenis aldehid seperti sinamaldehida merupakan zat yang memberi aroma khas pada kayu manis dan vanilin merupakan senyawa aldehid yang memberi aroma khas pada buah vanili. Sedangkan senyawa keton paling banyak dikenal dengan aseton. Aseton ini banyak digunakan sebagai pelarut cat kuku dan juga pembersih kaca. Isomer fungsi ketiga terjadi antara asam karboksilat dan ester. Nah, asam karboksilat dan ester dengan jumlah atom karbon yang sama saling berisomer fungsi karena sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO2. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk asam karboksilat, rumus umumnya adalah RCOOH dengan gugus fungsinya adalah gugus karbonil yaitu COOH. Sedangkan ester, rumus umumnya adalah RCOOR aksen dengan gugus fungsinya adalah gugus karbonil yaitu COO. Sebagai contoh, senyawa asam karboksilat yang diberi nama asam propanoat berisomer fungsi dengan senyawa ester yang diberi nama metil etanoat. Dalam jumlah atom karbon yang sama, asam karboksilat ini memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Hal ini karena asam karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Sedangkan ester, titik didihnya semakin tinggi jika semakin banyak atom karbonnya. Selanjutnya, sifat asam karboksilat dan ester. Selanjutnya adalah gugus fungsi haloalkana. Senyawa haloalkana ini disebut juga alkil halida yang merupakan senyawa turunan alkana di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan dengan atom halogen. Adapun rumus molekul dari senyawa haloalkana yaitu CnH2n plus 1X.
Untuk contoh dari senyawa haloalkana ini diantaranya ada 1 fluoroetana, 1 bromopropana, dan 2 klorobutana. Sifat dari senyawa haloalkana yaitu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana, dikarenakan adanya unsur halogen yang terikat pada senyawa haloalkana. Untuk jenis halogen yang diikat, titik didihnya semakin tinggi dengan urutan sebagai berikut. Adapun sifat selanjutnya yaitu semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin panjang rantai karbon, maka gaya antar molekulnya semakin besar. Selanjutnya, dalam jumlah atom karbon yang sama, haloalkana rantai lurus akan memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Nah, ternyata senyawa haloalkana ini juga banyak digunakan sebagai bahan industri, diantaranya sebagai berikut.